Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Pram dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Kali ini kita akan membahas kandungan surat Al-Kafirun. Sebelum kita lanjut video, jangan lupa anak-anakku untuk subscribe, like, dan komen. Sebelumnya kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita diberi kelancaran, kita semua diberi pemahaman dan diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mari kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca surat Al-Kafirun bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Selanjutnya kita akan membahas surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Kata Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir, diambil dari ayat yang pertama. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah atau termasuk surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah. Jumlah ayatnya ada 6 dan berada di juz ke-30 atau kita kenal dengan juz amma. Kandungan surat Al-Kafirun yang pertama bahwa orang Islam dilarang menyembah sesembahan orang kafir atau non-Islam. Kenapa? Karena Tuhan kita berbeda dengan Tuhan mereka. Yang kedua, bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad jelas berbeda dengan Tuhan yang disembah orang kafir pada saat itu, di mana orang kafir pada waktu itu mereka menyembah patung atau menyembah berhala, sedangkan kita umat Islam dan Nabi Muhammad menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama karena memang cara ibadah yang berbeda. Artinya kita tidak boleh memaksa orang non-Islam untuk beribadah dengan tata cara ibadah kita, dan kita pun tidak boleh beribadah dengan tata cara ibadah mereka. Namun demikian, isi kandungan surat Al-Kafirun yang keempat bahwa orang Islam itu boleh bertoleransi dengan agama yang lain, dengan non-Islam dalam hal masalah muamalah, masalah keduniaan seperti jual beli, sewa menyewa, saling bantu,
pinjam meminjam, dan sebagainya. Ini adalah bukti indahnya Islam, bahwa Islam tidak melarang bergaul dengan orang non-Islam, terutama di negara kita yang sangat majemuk, yang ada 5 atau bahkan sekarang 6 agama dan kepercayaan di Indonesia. Adapun sebab turunnya atau asbabun nuzul surat Al-Kafirun, yang kita ketahui bahwa orang kafir Quraisy pada waktu itu melakukan apa saja untuk menghalangi dakwah yang dilakukan Rasulullah. Salah satu upaya tersebut adalah menawarkan kompromi, yakni penawaran agar Nabi Muhammad SAW menyembah berhala mereka, dan mereka pun akan membalas dengan menyembah Tuhan Nabi Muhammad SAW. Tentu penawaran ini ditolak keras oleh Rasulullah SAW, melainkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat Al-Kafirun. Selanjutnya, tugas mandiri kalian hari ini adalah menjawab pertanyaan di bawah ini dengan menulis di buku tulis soal dan jawabannya, kemudian difoto dan dikirimkan di grup WhatsApp. Pertanyaan yang pertama, tuliskan kandungan surat Al-Kafirun. Yang kedua, tuliskan ibadah seperti apakah yang ditawarkan oleh orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tuliskan contoh toleransi yang dibolehkan di dalam Islam. Yang keempat, tuliskan contoh toleransi yang tidak boleh dalam Islam. Yang terakhir, tuliskan sebab diturunkannya surat Al-Kafirun. Demikian, mudah-mudahan kalian tetap semangat dan belajar kalian menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.